Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah meninggalkan kediaman Chen Yang, Han Li dengan cepat kembali ke kamarnya sendiri dan dengan hati-hati membaca informasi yang diberikan Chen Yang kepadanya. Chen Yang jelas telah bersiap untuk ini dan telah berusaha keras. Informasinya sangat lengkap. Tidak hanya mencantumkan teknik kultivasi dan kemampuan para ahli dari kota-kota lain, tetapi juga mencakup catatan terperinci dari pertempuran yang diikuti orang-orang itu. Itu sangat berharga sebagai referensi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 6 jam penuh kemudian, Han Li meletakkan halaman terakhir informasi dan mengangkat kepalanya dengan pandangan kontemplatif di matanya. Dia akhirnya memiliki pemahaman umum tentang kekuatan orang-orang dari setiap kota. Setelah bermeditasi sebentar, Han Li mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Itu adalah patung berkepala 3 dan berlengan 6, yang dia tempatkan di depannya. Dia kemudian mengeluarkan kotak batu giok, yang berisi inti binatang buas putih. Itu adalah inti binatang tingkat surga yang diberikan Chen Yang padanya. Masih ada 3 bulan sampai kompetisi seni bela diri. Meski tidak lama, dia tidak mau menyia-nyiakannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, glabella Han Li menyala dan cahaya kristal melesat ke patung hitam itu. Patung hitam itu segera mulai menari dan melakukan berbagai gerakan. Teks misterius padat dari teknik penindasan neraka iblis surgawi muncul di belakang patung. Han Li melihat teks kecil itu dan hendak mengeluarkan inti binatang untuk diolah ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat patung hitam di depannya. Dia tidak melihat teks pada patung itu, tetapi setiap gerakan patung itu. Sejak dia mendapatkan patung hitam itu, dia telah berfokus pada teknik penindasan neraka iblis surgawi dan tidak terlalu memperhatikan gerakan patung itu. Taoist Xie juga tidak menyebutkannya, jadi dia selalu mengabaikannya. 12 gerakan yang dibuat patung hitam itu kemungkinan besar tidak acak. Han Li melihat gerakan konstan patung hitam itu dan merenung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbaring di tanah dan memegangi kepalanya dengan tangan kirinya. Dia mengangkat kaki kanannya dan bersandar, meniru gerakan pertama patung itu. Begitu dia masuk ke posisi ini, matanya tiba-tiba membelalak. 3 bulan berlalu dengan cepat dan hari kompetisi seni bela diri akhirnya mendekat. Di taman sisi tuan kota, banyak orang dengan pakaian kota King yang berkumpul di aula tamu kediaman Chen Yang. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi bersemangat dan mengobrol tanpa henti. Mereka jelas menantikan kompetisi seni bela diri yang akan datang. Hanya saja suasana di ruangan itu heboh sekaligus sedikit aneh. Besok adalah kompetisi seni bela diri dari 5 akademi. Menurut Chen Yang, daftar peserta akan diumumkan kemudian. Kali ini, Chen Yang membawa 17 atau 18 orang dari kota Qingyang. Kebanyakan dari mereka adalah kepala gladiator mistik dari setiap distrik, tetapi hanya ada 12 peserta. Setengah dari mereka akan tersingkir. Mereka yang tidak bisa memasuki arena juga berarti mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat kesempatan di kompetisi bela diri kali ini. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk bersinar cemerlang dalam kompetisi bela diri dan membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka juga kehilangan kesempatan untuk merebut berbagai hadiah yang disiapkan dalam kompetisi bela diri. Yang paling penting, selama mereka melewati babak eliminasi pertama dari kompetisi bela diri, maka orang-orang yang membawa catatan budak akan dapat memperoleh kembali kebebasannya, dan sepenuhnya terserah mereka apakah ingin tetap di Dark Arena di masa depan. Jadi, dalam 1000 tahun terakhir, banyak orang telah memikirkan segala macam metode untuk meningkatkan kekuatan dan status mereka, dan itu semua demi dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota suatu hari nanti. Saat ini, sudah ada 11 atau 12 orang di dalam rumah. Yi Lia duduk di tengah ruangan sementara Tu Gang, Sun Binghe,
dan beberapa orang lainnya mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Orang-orang lain di ruangan itu berkelompok 2 atau 3 atau duduk sendirian. Meskipun Dulong juga ada di dalam ruangan, dia tidak berada di sisi Yilia saat ini. Sebaliknya, dia duduk sendiri. Dia melirik Yilia dari waktu ke waktu dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Ada beberapa gangguan dan kerinduan di wajahnya. Ada beberapa kali ketika dia ingin bangun dan berjalan, tetapi setiap kali ini terjadi, seseorang di samping Yilia akan melihat ke atas dengan sedikit rasa dingin di mata mereka, mencegah Dulong mendekat. Dulong mencoba beberapa kali tetapi ditolak. Akhirnya, dia duduk dengan patuh. Pada saat ini, suara langkah kaki yang mantap terdengar. Semua orang di ruangan itu melihat keluar. Sesosok muncul di luar. Itu Han Li. Dibandingkan dengan 3 bulan lalu, sosoknya sepertinya sedikit menyusut. Jejak tulang samar-samar terlihat di tangan dan kakinya, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang kuat dan ganas. Ketika Yilia melihat Han Li, dia sedikit mengernyit dan cahaya tampak melintas di matanya. Ekspresi beberapa orang di sampingnya juga berubah saat mereka melihat Han Li. Han Li mengalihkan pandangannya ke orang-orang di ruangan itu, berjalan ke sudut ruangan, lalu duduk. Orang-orang di ruangan itu sepertinya tidak melihat mata Han Li. Tidak ada yang menyapanya. Han Li tidak peduli tentang ini. Dia duduk dan menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun dia sendirian, dia sama sekali tidak merasa tertekan oleh orang lain di ruangan itu. Sebaliknya, dia merasa luar biasa. Dulong menatap Han Li dan matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia bangkit dan berjalan mendekat. Yilia dan beberapa orang di sampingnya mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Rekan Li, lama tidak bertemu. Dulong duduk di sebelah Han Li dan menyapanya dengan ramah. Han Li membuka matanya dan melirik Dulong. Kemudian, dia melirik Yilia dan yang lainnya di kejauhan. Senyum muncul di sudut mulutnya. Oh, ini rekan Dulong. Lama tidak bertemu. Besok adalah kompetisi bela diri 5 akademi. Melihat rekan Li begitu tenang, kamu pasti punya rencana yang matang, kan? Dulong terkekeh. Tidak sama sekali. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Aku hanya sedikit kewalahan. Han Li tersenyum tipis. Haha, rekan Li benar-benar tahu cara bercanda. Dulong tertawa. Mereka berdua mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Yilia melihat pemandangan ini dari jauh. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, langkah kaki lain terdengar. 2 sosok anggun berjalan masuk. Itu adalah Gu Qianxun dan Yao Li, yang selalu berada di sisinya. Wajah Gu Qianxun samar-samar tertutup lapisan cahaya kristal. Rasanya berbeda dari sebelumnya. Rekan Gu, kamu telah berkultivasi dalam pengasingan beberapa hari ini. Sepertinya kamu telah membuat beberapa prestasi. Aku yakin kamu akan dapat meningkat lebih jauh dalam kompetisi ini. Yilia segera berdiri dan menyapanya sambil tersenyum. Kau menyanjungku. Gu Qianxun melirik Yilia dengan acuh tak acuh. Matanya yang indah menyapu seluruh ruangan. Matanya tiba-tiba cerah. Dia mengangguk pada Yilia dan berjalan menuju tempat Han Li berada. Wajah tampan Yilia langsung membeku ketika dia melihat adegan ini, dan jejak pucat muncul di wajahnya saat dia perlahan duduk kembali di kursinya. Rekan Li, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Gu Qianxun berjalan ke samping Han Li dan menunjuk ke kursi di sampingnya. Tentu saja, rekan Gu, silakan duduk. Han Li tersenyum. Gu Qianxun duduk di samping Han Li. Yao Li cemberut tapi masih duduk di samping Gu Qianxun. Dulong melihat pemandangan ini dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Besok adalah kompetisi bela diri 5 kota. Aku ingin tahu bagaimana persiapan rekan Li. Apakah kamu percaya diri? Gu Qianxun bertanya sambil tersenyum.
Han Li tahu apa yang dimaksud Gu Qianxun dan tersenyum. Kompetisi bela diri 5 akademi dipenuhi oleh para ahli. Kemampuanku yang sedikit tidak layak disebut. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku, kamu tidak harus bersikap sopan. Katakan saja padaku. Mata indah Gu Qianxun berkedip saat dia berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada rekan Gu sebelumnya. Han Li menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan penghargaannya. Dulong dan Yao Li mendengar percakapan antara keduanya dan mengungkapkan sedikit keraguan di wajah mereka. Namun, mereka dengan bijaksana tidak mengajukan pertanyaan apapun. Seiring waktu berlalu, orang lain dari kota Qingyang tiba satu demi satu. Orang terakhir yang tiba adalah pria bertanduk tunggal, Xuanyuan Xing. Orang ini tidak mendekati Yi Lia seperti yang lainnya. Dia hanya mengangguk pada Gu Qianxun dan Han Li sebelum menemukan ruang kosong dan berdiri dengan tangan di belakang. Han Li memandang Hakim Suan Arena kota Qingyang. Dia sedikit ragu tapi segera merasa lega. Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang Hakim Suan Arena berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota. Haha, maaf membuat semua orang menunggu. Chen yang keluar dari ruang dalam dan tertawa. Sepertinya dia cukup senang. Salam, Tuan Kota. Semua orang membungkuk. Tidak perlu begitu sopan. Chen yang melambaikan tangannya dan duduk di kursi utama. Besok adalah hari kompetisi bela diri 5 kota. Apakah semua orang siap? Ekspresi Chen yang berubah serius saat dia memandang semua orang secara bergantian dan bertanya perlahan. Jangan khawatir, Tuan Kota. Kami sudah menyiapkan segalanya. Yi Lia melirik Gu Qianxun dan berkata dengan suara yang kuat. Yang lain menjawab serempak. Suasananya benar-benar mengesankan dan menyebabkan seluruh aula tamu bergetar. Karena pergantian Tuan Kota, eselon atas kota Qingyang telah mengalami perubahan besar. Sebagian besar orang yang datang kali ini adalah pendatang baru yang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya Xiong Pi dan beberapa orang lainnya yang pernah mengikuti kompetisi bela diri sebelumnya yang tetap diam. Itu bagus. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar nama peserta. Chen yang mengangguk dengan senyum di wajahnya. Namun, ada arti yang berbeda di kedalaman matanya. Ketika semua orang mendengar ini, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka menunjukkan kegugupan. Pertama, Gu Qianxun. Kedua, Li Feiyu. Ketiga, Yi Lia. Selanjutnya, Tu Gang, Sun Binghe, Xiong Pi, Dulong, dan Xuanyuan Xing. Chen yang berhenti sejenak sebelum mengumumkan 12 nama dalam satu nafas. Mendengar hal tersebut, ekspresi orang-orang di ruangan itu beragam. Beberapa sangat gembira sementara yang lain mendesah kecewa. Ekspresi Gu Qianxun dan Han Li tenang dan tidak banyak berubah. Seolah-olah mereka tidak terkejut dengan hasilnya. Wajah Yao Li menjadi gelap karena dia tidak masuk 12 besar sementara Dulong menghela nafas ringan. Yi Lia mengerutkan alisnya dan melirik Han Li. Cahaya dingin melintas di matanya. Jelas bahwa dia agak khawatir tentang peringkatnya dalam kata-kata Chen Yang dan Han Li. Kompetisi bela diri tahun ini sangat penting bagi kota Qingyang. Ke-12 dalam daftar harus berusaha keras. Jika ada yang berhasil masuk 4 besar, selain hadiah dari kompetisi bela diri, penguasa kota juga akan menghadiahi mereka dengan mahal. Chen yang berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, semua orang menjawab serempak. Baiklah, besok adalah kompetisi bela diri. Kalian semua harus kembali dan beristirahat. Lakukan persiapan terakhir. Li Feiyu, kamu tetap tinggal, kata Chen Yang. Setelah mendengar ini, semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihat Han Li dengan keheranan di wajah mereka sebelum berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Rasa dingin di mata Yi Lia semakin dalam saat dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Segera, hanya Han Li dan Chen Yang yang tersisa di ruangan itu. Taoist Chen, kamu memintaku untuk tinggal karena ada hasil mengenai Valet Spirit dan Sikong. Han Li bertanya langsung. Itu benar.
Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki selama 3 bulan terakhir dan akhirnya saya menemukan beberapa penemuan. Chen yang mengatakan ini, tapi ekspresinya sedikit tidak wajar. Tolong bicara, Taois Chen. Jantung Han Li berdetak kencang saat dia menatap mata Chen Yang. Chen Yang melirik Han Li dan menghela nafas, adapun rekan Taois Valet Spirit, saya sudah menyelidiki kota yang mendalam dan 3 kota lainnya, tapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Kau tidak menemukannya. Han Li mengerutkan alisnya. Jika rekan Taois Valet Spirit ada di Profound City, maka meskipun tidak ada berita pasti masih ada rumor. Tapi menurut penyelidikanku, tidak ada satupun rumor tentang Valet Spirit. Saya berspekulasi bahwa dia berada di kota boneka atau di alam skala, tetapi sayangnya dia dimakan oleh monster skala, kata Chen yang buru-buru. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Valet Spirit mungkin belum ditemukan, tapi aku sudah tahu tentang Si Kong. Dia saat ini berada di mansion Tuan Kota, tapi dia dikurung di penjara, kata Chen Yang. Dikurung di penjara, apakah Anda mencari tahu mengapa? Han Lai bertanya. Kediaman Tuan Kota mengawasi dengan ketat informasi ini. Aku sudah bertanya-tanya, tapi aku tidak menemukan petunjuk yang berguna. Jangan khawatir, rekan Taois Li, meskipun Si Kong dikurung, hidupnya tidak dalam bahaya, Chen yang menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Terima kasih, rekan Taois Chen. Meskipun saya tidak dapat menemukan Valet Spirit, saya dapat mengetahui keberadaan Si Kong, jadi saya telah memenuhi permintaan saya, kata Han Li setelah hening sejenak. Chen yang dalam hati menghela nafas lega setelah mendengar ini. Kalau begitu aku akan pergi. Han Li mengangguk sebelum pergi. Chen yang melihat sosok Han Li yang pergi dengan kilatan aneh di matanya, dan dia kembali ke kamarnya. Taois Xie saat ini berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, dan dia perlahan mengangkat kepalanya saat melihat Chen yang kembali. Kamu sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik, kata Taois Xie tanpa ekspresi. Jika Anda adalah Tuan Kota, saya yakin Anda tidak akan berada dalam suasana hati yang baik jika bawahan Anda sangat percaya diri, kata Chen yang dengan senyum masam. Taois Xie tetap diam setelah mendengar ini. Meskipun Yilia kuat, dia terlalu sombong. Dibandingkan dengan ahli top dari kota lain, masih ada celah. Saya khawatir hanya Gu Qianxun yang memiliki harapan. Adapun rekan Taois Li milikmu itu, aku tidak bisa melihat menembusnya, tapi aku khawatir dia masih kalah dengan Gu Qianxun, gumam Chen Yang. Han Li meninggalkan kediaman Chen Yang dan dengan cepat kembali ke kamarnya, pikirannya berputar. Si Chuan Kong saat ini dikurung di penjara kota Suan, dan tidak mudah untuk menyelamatkannya. Setelah berada di kota Suan untuk waktu yang lama, dia sudah merasa bahwa kota Suan jauh lebih kuat daripada kota Qingyang. Tidak mudah menyelamatkannya dari penjara. Adapun Valet Spirit, dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Han Li duduk diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan menenangkan pikirannya. Ekspresinya menjadi tenang kembali. Sekarang bukan waktunya memikirkan Valet Spirit dan si Chuan Kong. Dia harus melawan turnamen bela diri 5 kota terlebih dahulu, mendapatkan kristal meteorit kilin surgawi, dan menyingkirkan bahaya tersembunyi dari bak kesengsaraan hitam sebelum memikirkan hal-hal lain. Han Li berpikir sendiri sambil perlahan menutup matanya. Di dalam aula batu di halaman Tuan Kota, halaman pasir musim gugur. Seorang pria parubaya kekar yang terbungkus jubah kulit binatang sedang bersandar di kursi batu yang lebar. Hidung hitamnya bersinar di bawah cahaya api. Dia tidak lain adalah Tuan Kota Tongyu, Fujian. Di bawahnya duduk 6 kultivator dari kota Tongyu, 1 di setiap sisi meja. Master Kota EC jelas sangat mementingkan kompetisi bela diri 5 kota kali ini. Setiap hadiahnya luar biasa. Kalian semua harus melakukan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
Terutama kamu, Duan Tong, kata Fu Jian dengan kilatan di matanya. Pria kekar yang ditutupi perban itu duduk tepat di bawahnya. Setelah beberapa lama, suara Fu Jian jatuh, dia hanya mengeluarkan yang teredam, dan tidak ada reaksi lain. Fu Jian sepertinya sudah terbiasa dengan ini dan tidak keberatan. Dia melanjutkan, mari kita tidak berbicara tentang Zhu Ziyuan dari kota misterius untuk saat ini. Fang Chan dari kota Opal dan Feng Wuchen dari kota Xuanzi, apakah Anda yakin dapat mengalahkan mereka? Meskipun Feng Wuchen memiliki keunggulan dalam kecepatan, selama dia tidak bisa menembus pertahananku, itu tidak akan menjadi masalah. Begitu dia mendekatiku, itu akan menjadi apa yang aku inginkan, kata Duan Tong setelah beberapa saat, mengheningkan cipta. Bagaimana dengan Fang Chan? Fu Jian bertanya. Saya belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi saya tidak yakin. Namun, dia mampu mengalahkan Gu Qianxun terakhir kali, yang menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Setelah bertahun-tahun, kekuatan pertempurannya seharusnya meningkat, kata Duan Tong setelah hening sejenak. Bagus kalau kamu sangat berhati-hati, Fu Jian mengangguk dan berkata. Di pintu masuk aula batu lain di taman, orang-orang berjalan keluar dari aula satu demi satu. Segera, hanya ada seorang pria paruh baya yang tinggi, kurus, dan seorang pemuda tampan berpakaian putih yang tersisa di aula. Mereka adalah Qin Yuan dan Feng Wuchen. Wuchen, kamu mengasingkan diri akhir-akhir ini. Apakah kamu membuat terobosan lagi? Qin Yuan bertanya sambil tersenyum. Ayah baptis, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Saya hanya berhasil membuka cakra lain kemarin, jawab Feng Wuchen dengan hormat. Tidak buruk, tidak buruk. Itu pertanda baik. Sepertinya kamu pasti bisa masuk 3 besar di kompetisi bela diri 5 kota, Qin Yuan mengangguk dan tersenyum. Ketika Feng Wuchen mendengarnya, dia sedikit mengernyit dan terdiam. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu di pikiran Anda? Qin Yuan mengangkat alisnya dan bertanya. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa ada yang salah dalam kompetisi bela diri ini. Saya merasa tidak nyaman, kata Feng Wuchen setelah beberapa saat ragu. Oh, mungkinkah kunjungannya ke Nyonya Liu Hua sia-sia dan dia tidak bisa mendapatkan senjata baru? Tidak peduli seberapa bagus senjata itu hanyalah objek eksternal. Di alam kosong Jilin, tubuh kita adalah fondasinya, kata Qin Yuan dengan cemberut. Ayah baptis, kamu benar. Aku terlalu banyak berpikir, kata Feng Wuchen buru-buru. Tapi situasi kali ini memang di luar dugaanku. Bukan hanya kau gagal mendapatkan apapun dari Nyonya Liu Hua, bahkan ketika aku pergi mengunjunginya secara pribadi, aku diberitahu bahwa dia sedang menyempurnakan senjata dalam pengasingan dan ditutup, kata Qin Yuan. Mungkinkah karena 2 orang dari kota Qingyang? Sebelumnya, mereka tiba-tiba mengeluarkan beberapa tanda dan dengan paksa mengambil kesempatan saya untuk mengunjungi Nyonya Liu Hua. Setelah itu, saya ingin mengunjunginya beberapa kali, tetapi saya tidak diizinkan, kata Feng Wuchen sambil mengangkat kepalanya. Bagaimana 2 anak nakal dari kota Qingyang mendapatkan begitu banyak kekuatan? Kemungkinan besar karena kami melakukan kesalahan yang membuat Nyonya Liu Hua tidak senang. Saya akan mencoba mengunjunginya lagi setelah kompetisi bela diri, Qin Yuan melambaikan tangannya dan berkata. Tidak masalah apakah itu karena mereka berdua atau bukan. Saat aku bertemu mereka dalam perdebatan, aku pasti tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Sedangkan untuk Gu Qianxun, aku mungkin masih perlu berusaha. Adapun manusia itu, Feng Wuchen berhenti di tengah kalimatnya. Senyum sinisnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, orang-orang kota Opal berkumpul di aula besar. Sun Tu sedang membuat persiapan untuk pertempuran. Kompetisi bela diri 5 kota akan segera dimulai. Saya tidak berharap semua orang menjadi yang terbaik,
tapi saya harap Anda akan melakukan yang terbaik dan setidaknya memenangkan pertempuran pertama. Ketika kita kembali ke kota Opal, saya akan menghadiahimu sesuai dengan kinerjamu, kata Sun Tu dengan lantang. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu, seorang pria berjubah abu-abu segera menjawab. Segera setelah itu, kerumunan juga berteriak, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda. Di tengah sorakan yang berapi-api, ada juga suara dengkuran yang terputus-putus. Sumber dengkuran itu adalah Fang Chan yang duduk di sebelah kiri kursi Sun Tu. Pada saat ini, dia setengah berbaring di kursi batu dengan punggung menghadapnya, mendengkur keras dalam tidurnya. Tidak ada yang tahu mimpi manis macam apa yang dia alami, tetapi wajahnya yang jelek seperti babi dipenuhi dengan senyum puas. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan dari waktu ke waktu, dia akan memukul bibirnya dan bergumam tidak jelas. Semakin bersemangat Sun Tu, dengkurannya semakin keras. Namun, semua orang yang hadir sepertinya sudah terbiasa dengan ini dan tidak ada yang mengira ada yang salah. Saat itu, tenggorokan Fang Chan tiba-tiba bergerak. Mulut di Bao Tian terbuka sedikit dan dengkuran dari mulutnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Mendengkur menjadi lebih keras dan lebih keras. Setelah mendengkur, gelombang aneh keluar dari mulut dan hidungnya. Awalnya, meja dan kursi di aula batu mulai bergetar sedikit. Kemudian, semua orang merasakan anggota tubuh mereka mati rasa dan kepala mereka menjadi berat. Itu terjadi lagi, kerumunan menghela nafas. Saat Sun Tu melihat ini, seulas senyum muncul di bibirnya. Dia menekuk jarinya dan menjentikkan dahi Fang Chan. Tubuh Fang Chan bergetar hebat. Matanya tiba-tiba terbuka dan dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan kosong. Sun Tu mengangkat lengan bajunya dan menyeka ludah dari sudut mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tidurlah kembali. Fang Chan tersenyum konyol dan menyesuaikan posisi duduknya. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tertidur lagi. Di malam hari, cahaya bulan seterang embun beku. Di mansion tuan kota, di atap aula independen, dua sosok berbaring berdampingan, menatap langit berbintang. Salah satunya memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan mengenakan baju besi tulang putih. Tangannya berada di belakang kepalanya dan ekspresinya tenang. Itu adalah Zhu Ziyuan, yang telah memenangkan kompetisi bela diri 5 kota beberapa kali berturut-turut. Orang lain memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang dingin. Dia juga mengenakan pelindung tulang yang pas dan memiliki lekukan yang indah. Kakak, tuan kota benar-benar sesuatu. Dia tidak melakukan apa-apa tentang mobilisasi sebelum perang, tetapi membiarkanmu melakukannya. Wanita cantik itu mengeluh dengan lembut. Ziking, ini rumah tuan kota. Tidak peduli seberapa lembut suaramu, tuan kota masih bisa mendengarmu. Zhu Ziyuan tersenyum. Tuan kota murah hati. Dia tidak akan peduli tentang ini. Wanita cantik itu buru-buru menjulurkan lidahnya ketika mendengar ini dan mencoba menebusnya. Ini adalah pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 5 kota. Kamu harus mengingat kekuatan pertempuran masing-masing kota. Lengan Tong Xuan Duan Tong kota Tong Yu tidak bisa diremehkan. Saya pikir dia. Sebelum Zhu Ziyuan selesai berbicara, dia diinterupsi oleh saudara perempuannya, Zhu Ziking. Baiklah, baiklah. Kakak, termasuk yang saya sampaikan di rapat mobilisasi, ini sudah yang ke-7 kalinya. Telingaku akan mendapatkan kapalan.